Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata ya dari salah satu sahabat dekat saya sendiri. Bagaimana menuliskan sesuatu itu bisa merubah hidup beliau. Bagaimana menuliskan sesuatu itu ternyata bisa menyelesaikan masalah beliau gitu. Jadi waktu itu beliau ini datang ke saya, beliau menceritakan tentang permasalahannya ya. Jadi ada sebuah permasalahan yang menyangkut dengan hati ya, dengan hati. Nah, beliau ini bercerita kalau selama 10 tahun lebih kalau nggak salah ya, 10 tahun lebih itu beliau menyimpan perasaan kepada seseorang ya. Jadi menyimpan perasaan, dan orang itu mungkin juga tahu karena beliau sering bilang kalau beliau sebenarnya menunjukkan tanda-tanda, tapi orang itu sampai hari itu belum juga merespon gitu. Nah, setiap hari beliau tuh menceritakan cerita yang sama, kisah yang sama, orang yang sama, dengan problematika yang sama juga. Bahkan nih, kadang beliau ini terlalu berlebihan menafsirkan sesuatu berdasarkan penafsirannya sendiri. Jadi nggak jarang nih, semisalnya si dia nih lagi bikin status, langsung tuh statusnya dikomentarin. Begini, begini, begini. Dia tafsirkan sendiri tuh. Dia sering bertanya, ini sebenarnya ditujukan ke aku atau enggak ya? Ini maksudnya apa ya? Pokoknya menafsirkan segala hal yang dilakukan oleh si doi itu gitu. Nah, akhirnya karena waktu itu jaraknya jauh sekali, jadi beliau ini di BSD, sedangkan saya di Jakarta ya. Jadi sebenarnya beliau itu kalau mau curhat pergi dari BSD ke Jakarta ya, padahal kondisinya saat itu beliau ini bekerja gitu. Nah, jadi kalau mau curhat nih pulang kerja sore itu langsung menuju Jakarta. Nah, nanti malam sekitar jam 10 malam balik lagi ke BSD gitu. Nah, itu menurut saya sangat-sangat melelahkan ya. Apalagi kalau perginya cuma buat curhat sesuatu yang sama, sesuatu yang setiap hari diulang-ulang. Sampai akhirnya saya pun berpikir, nggak bisa terus-terusan kayak begini. Nggak bisa terus-terusan dia bolak-balik BSD Jakarta cuma buat cerita, cuma buat curhat, cuma buat menerka-nerka ya. Nah, akhirnya saya kasih tahu beliau untuk bikin buku ya. Saya katakan, mendingan nih daripada kamu tiap hari wirawiri, lebih baik kamu tuliskan kisah kamu ya. Kamu tuliskan kisah kamu, kamu ceritain semuanya, apa yang kamu rasain, apa yang kamu tafsirkan, apa gejolak-gejolak dalam hatimu itu dalam bentuk tulisan gitu. Nah, beliau ini menyampaikan kalau tapi nggak bisa nulis, mesti gimana dong? Nah, akhirnya saya bilang aja, tulis sebisa kamu, semampu kamu, seamburadul apapun ya. Jadi setidak jelas apapun, pokoknya tulis aja sebisanya, tuangin aja sebisanya, tuangin semuanya, nanti saya bantu rapiin, nanti saya bantu benerin, biar bagus, biar rapi, biar menjadi satu kesatuan cerita yang utuh, yang menarik untuk dibaca, yang runtut. Nah, akhirnya beliau ini melakukan saran tersebut ya.
Jadi beliau benar-benar fokus dalam 1 bulan menuliskannya gitu. Dan ternyata memang nggak gampang ya buat orang yang nggak pernah sebelumnya ya. Jadi memang ya kalau dibaca sih ngalor ngidul ya, ngalor ngidul gitu. Jadi acak-adul, membingungkan. Tapi hebatnya dalam waktu 1 bulan beliau bisa menuntaskannya, bisa menceritakan semuanya, bisa menumpahkan semuanya ke dalam tulisan tersebut. Gitu. Nah, dan hebatnya lagi ya, ketika beliau fokus menuangkan semuanya dalam tulisannya itu, beliau udah nggak segalau dulu. Beliau udah nggak buang-buang waktu lagi buat pergi dari BSD ke Jakarta hanya untuk curhat masalah yang sama ya. Jadi intensitasnya kalau dulu setiap hari, nah ini berkurang jauh. Bisa cuma 2 minggu sekali ya. Karena beliau fokus menuntaskan tulisannya itu di waktu senggangnya. Sepulang kerja beliau langsung kebut tuh. Jadi memang akhirnya 1 bulan selesai ya. Nah, jadi poin-poin yang didapetin setelah beliau ini menuangkan semuanya dalam bentuk tulisan itu, salah satunya adalah beliau ini galaunya jadi berkurang ya. Galaunya jadi berkurang, itu yang pertama. Nah, yang kedua, waktunya jadi lebih produktif ya, lebih produktif. Yang pertama galaunya berkurang, yang kedua waktunya lebih produktif, dan yang ketiga nih, jadi beliau kan menuangkan semua kisahnya di tulisan tersebut. Bahkan sesuatu yang menjadi hayalannya, sesuatu yang menjadi impiannya, sesuatu yang menjadi keinginannya, itu juga dituangkan di situ ya. Jadi akhirnya menjadi satu kesatuan, seolah-olah sesuatu yang sebenarnya ini belum ending, kita nggak tahu endingnya seperti apa sebenarnya. Tapi akhirnya kita buatkan endingnya supaya supaya buku itu menjadi satu buku yang memang selesai gitu, yang memang utuh, yang bisa dinikmati oleh pembaca, yang ada endingnya gitu. Nah, endingnya ini kerennya endingnya nih dibuat sesuai dengan keinginan dia gitu. Jadi misalnya nih, sebenarnya nih ini kan belum ending, masih proses, masih galau, masih bingung, masih belum ada jawaban, nggak tahu kepastiannya kan. Nah, ini di dalam tulisan yang dia tuangin itu dituangin semua impiannya, ya, semua keinginannya, ya. Jadi pengennya tuh jadian sama si doi, pengennya berakhir di pelangganan bareng si doi. Nah, akhirnya dia tuliskan semua itu sampai jadi satu ending gitu. Nah, tadi kan sudah 2 poin yang dia dapetin ya. Yang pertama, masalahnya jadi berkurang, galaunya jadi berkurang. Yang kedua, waktunya jadi lebih produktif ya. Yang ketiga nih, jadi kan 1 bulan dia itu membereskannya. Nah, kita bantuin tuh sekitar 2 bulan. 2 bulan akhirnya beres. Jadi ya, udah kita bikinkan desain covernya semuanya udah. Jadi memang benar-benar sesuai dengan keinginan dia. Bahkan desain covernya itu juga sesuai dengan request dia ya. Jadi permintaan dia itu begini dari gambaran tentang perasaan dia gitu. Akhirnya jadi tuh. Jadi, nah setelah 2 bulan jadi ya, beliau ini dihubungin oleh salah satu budayawan terkenal di daerahnya ya, dihubungin oleh salah satu budayawan terkenal di daerahnya. Nah, ternyata beliau diundang menjadi salah satu narasumber untuk membedah bukunya itu di sebuah kampus ternama di kotanya. Gitu. Jadi poin yang ketiga ya, dia mendapatkan job baru ya, dia mendapatkan pengalaman baru, dia mendapatkan kesempatan baru, peluang baru ya. Nah, ini yang ketiga ya. Dan yang keempat nih ya. Yang keempat, di
bulan ke-6 setelah dia menuliskan itu ya, masalahnya sudah selesai ya. Endingnya akhirnya dia dapetin ya. Dia dapetin ending dari kegalauannya itu. Dan endingnya memang di luar keinginan dia, di luar ekspektasi dia. Tapi ya poinnya dia mendapatkan persis seperti yang dia minta, persis seperti yang dia tuangkan dalam tulisan itu, ya, persis. Tuh. Jadi pengennya itu yang seperti A, ya, punya karakter A, B, C, ya. Nah, itu bener-bener dia dapetin, ya. Karakter itu bener-bener dia dapetin. Jadi seolah-olah gini nih, apa yang dia tuangkan itu adalah sebuah doa, itu adalah sebuah harapannya, dan itu memang sebagian besar harapannya dia tuangin ke situ gitu. Hal-hal yang menjadi impiannya, hal-hal yang menjadi keinginannya, hal-hal yang menjadi ending dari permasalahan yang sebenarnya sedang dia hadapi saat itu gitu. Nah, jadi memang manfaat menuangkan segala sesuatu ya, mungkin segala sesuatu ke dalam tulisannya itu luar biasa banget gitu. Nah, perlu dicatat nih ya, tulisannya itu bukan dalam bentuk apa tuh, status, bukan yang seperti itu gitu. Kalau yang kayak gitu-gitu justru kadang mengundang banyak hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi kalau misalnya mau curhat, misalnya mau menuangkan segala bentuk permasalahan, segala ide, keinginan, harapan, itu jangan dalam status gitu. Tuangkan dalam tulisan, mungkin bisa ditulis di laptop ya, buat yang punya laptop, di note HP ya. Di HP itu kan sekarang udah ada aplikasi WPS-nya ya. Nah, kita bisa ngetik di situ juga. Kalau enggak bisa juga di buku gitu. Nah, itu lebih baik gitu. Jadi jangan terus di posting. Misalnya nih, lagi ada masalah A, terus di posting. Ih, ini lagi masalah ini nih. Ini lagi begini nih. Nah, enggak usah. Yang seperti itu enggak usah gitu ya. Jadi menuangkannya jangan dalam bentuk status ya, karena itu justru akan kadang-kadang nih menambah masalah yang baru gitu ya. Jadi tadi poin-poin pentingnya, jadi memang manfaatnya itu luar biasa banget teman-teman semua ya, kalau kita mau menuangkan dalam bentuk tulisan gitu. Nah, buat sahabat semua nih yang mungkin sekarang juga lagi galau banget, banyak pikiran ya, mungkin banyak permasalahan-permasalahan juga dalam kehidupannya, dan namanya juga manusia ya, pasti punya banyak masalah, punya beragam masalah, karena memang itu adalah salah satu hal yang pasti dirasain oleh semua orang ya. Nah, itu silahkan coba diduangkan dalam bentuk tulisan ya. Dan jangan kaget tuh kalau ternyata setelah menulis, setelah jadi buku malah kita nih diundang jadi bintang tamu, diundang jadi narasumber, disuruh bedah buku. Jangan kaget ya. Karena memang luar biasa banget kalau kita menuangkan masalah-masalah kita dalam bentuk buku ya. Apalagi kalau kita itu pakai jasa profesional yang akhirnya menjadikan buku kita itu menjadi buku yang layak dibaca, yang enak dibaca, yang bisa dikonsumsi oleh publik. Nah, itu lebih keren lagi hasilnya gitu loh. Jadi nggak cuma masalah kita yang berkurang, nggak cuma masalah kita yang keluar, tapi kita juga mendapatkan manfaat-manfaat lainnya. Bahkan kita juga mendapatkan income dari royalti itu. Nah, luar biasa kan? Jadi, nah buat teman-teman semua silahkan dicoba nih. Kalau memang bukunya itu nggak mau diterbitin nih, nggak mau dijual secara bebas nih, mau dikonsumsi pribadi, nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Bagus itu, bagus aja ya. Jadi sahabat semua coba deh, mulai sekarang kalau ada masalah nih, atau punya punya impian, punya keinginan ya, terus aduh kayaknya kalau dipikirin sendiri berat,
kalau dicurhatin kasihan orang yang dengerin ya, lama-lama capek, lama-lama bosen ya kan. Nah, itu coba deh tuangin dalam bentuk tulisan ya. Tuangin dalam bentuk tulisan ya. Siapa tahu dengan tulisan itu nantinya akan membuka peluang-peluang baru, memberikan manfaat-manfaat yang ternyata luar biasa buat orang lain ya. Meskipun kalaupun tidak kita share secara publik ya, tidak kita niatkan untuk menjadi sebuah buku yang bakalan diterbitin, yang bakalan dikonsumsi secara publik. Nah, itu juga sudah keren banget ya. Ketika kita itu menuangkan masalah kita dalam bentuk tulisan, menuliskannya di buku ataupun di laptop, itu sudah luar biasa banget. Itu sudah luar biasa banget. Itu sudah luar biasa banget ya. Nah, buat sahabat semua nih, daripada curhat mulu sama temennya, kasihan temennya ya. Kalau curhatnya itu sama setiap hari, kasihan temennya, kasihan. Terus problemnya dari tahun ke tahun nggak selesai-selesai itu terus. Nah, coba dituangin ke dalam bentuk tulisan ya. Kalau memang mau diterbitkan, cari jasa profesional yang bisa ngebantu buat nerbitinnya ya. Dan kalau misalnya teman-teman itu nggak punya basic menulis ya, kalau teman-teman memang awalnya bukan seorang penulis atau memang nggak bisa menulis, nggak punya skill menulis sama sekali, nah itu bisa minta bantuan profesional kalau misalnya mau diterbitin jadi buku ya, buku yang dikonsumsi publik ya, gitu. Jadi nanti biar si profesional ini yang bakalan bantuin teman-teman gimana mengemas cerita teman-teman, mengemas permasalahan teman-teman menjadi sesuatu yang memang pantas untuk dikonsumsi secara publik gitu. Siapa tahu bisa memberikan inspirasi bagi yang lain, bisa memberikan manfaat bagi yang lain ya, ngasih motivasi, ngasih jalan keluar juga buat yang lain. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman semua silahkan dicoba ya, dicoba mulai sekarang juga nih, dicoba untuk menuliskan permasalahannya, menuliskan keinginannya, impiannya ke dalam buku ya, ke dalam buku bisa, ke laptop bisa, ke note-note di FB bisa. Maaf, kok di FB sih? Di note-note HP maksudnya ya. Jangan di FB deh, jangan di sosmed pokoknya. Kalau di sosmed, terus di privat nggak masalah ya, di privat. Tapi kalau di sosmed terus langsung dipublish, padahal ternyata itu tulisannya nggak bisa dikonsumsi semua orang, nanti malah justru kita dapat masalah-masalah baru. Nanti ada komentar-komentar jahat yang bikin kita justru ngerasa depresi ya, ngerasa sedih, rasa bingung malahan. Nah, jangan, oke? Dah, baik sahabat semua, demikian semoga kisah ini bermanfaat ya. Semoga kisah ini bermanfaat. Silahkan kalian komen, semoga nanti ya, atau kapan kalau misalnya banyak yang request untuk datengin teman saya ini yang udah pernah bikin buku dari kisah kegalauannya. Nah, mungkin kalau kita ada umur yang panjang, kita ada kesempatan dan memang beliau punya waktu luang, semoga bisa kita ajak ke room ini ya. Baik sahabat semua, demikian dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.